Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk berteaching hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi dan diberikan saran ya Bapak Ibu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir nggak di kelas kita ini? Hadir semua Pak. Semua ya. Berarti anak-anak kita semua rajin ke sekolah. Tahankan ya adik-adik. Ya Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelumnya kita berdua dulu ya anak-anak. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Maka untuk itu nanti Bapak harapkan anak-anak semua konsentrasi ya dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita menyanyi dulu lagu wajib yaitu Indonesia Raya. Siapa yang mau mimpin? Ayo. Free memory ya anak-anak. Oke. Ya Pak. Sekarang kita akan belajar mengenai, sebentar ya anak-anak, Bapak share screen dulu. Terlihat anak-anak? Belum Pak. Belum ya? Udah Pak. Kok hilang lagi Pak? Belum kelihatan Pak. Nggak ada gambarnya Pak. Tunggu ya anak-anak. Bapak siapkan dulu gambarnya. Udah anak-anak? Udah Pak. Udah Pak. Hilang lagi Pak. Pak, hilang kabarnya Pak. Bisa kayak gitu ya anak-anak, bisa hilang-hilang. Ini udah terlihat? Udah. Oke. Sekarang kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Tema 1 ciri-ciri makhluk hidup dan pembelajaran pertama. Oke anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya melalui pengamatan anak-anak bisa menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan juga nanti anak-anak bisa menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau kalian anak-anak bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan PowerPoint nantinya kalian bisa membilang secara urut bilangan 1000 sampai 10.000 dengan benar. Kemudian yang kelima, nanti melalui pengamatan animasi kalian dapat membilang secara loncat bilangan 1000 sampai 10.000. Kemudian yang terakhir anak-anak, melalui pengamatan tentang menulis bilangan 1000 sampai 10.000 nanti anak-anak bisa menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang. Jadi anak-anak nanti selama pembelajaran kalian membantu saya ya. Caranya kayak gini anak-anak. Yang pertama itu anak-anak harus konsentrasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kalian harus aktif saat mengerjakan soal, mengerjakan LKPD. Kemudian anak-anak jangan malu untuk bertanya.
Oke anak-anak, sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari yang namanya makhluk hidup di kelas 2. Coba sebutkan jenis-jenis makhluk hidup. Ada yang bisa enggak? Sapi, Pak. Ayam, Pak. Kambing, Pak. Buaya, Pak. Iya, ya. Oke. Pak, bunga. Apa lagi? Bunga, Pak. Oke, benar semua. Kalian benar semua. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Jenis makhluk hidup itu ada 3. Yaitu yang pertama adalah apa? Coba baca. Manusia. Kemudian yang kedua, Hewan. yang ketiga, Tumbuhan. tumbuhan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut kita tentang ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak, kita nonton video berikut ya. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, Halo adik-adik, pada video kali ini yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makan sendiri. Karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen. Ayah, bunda, kakak, dan juga adik. Lalu hewan berkembang biak dengan cara seperti bertelur, beranak, dan ada juga hewan yang beranak dan bertelur. Contoh dari hewan yang bertelur adalah ayam. Kemudian, hewan dengan cara beranak yaitu sapi. Sedangkan hewan yang beranak dan bertelur adalah ular. Kemudian ada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas. Contoh pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat juga dilakukan melalui biji. Contohnya mangga. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Akan selalu tumbuh. Hewan juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan tumbuhan bergerak yaitu putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan atau melihat video tadi. Coba anak-anak sebutkan apa yang kalian ketahui dari video tersebut. Oke, ayo tunjuk tangan siapa yang mau. Ayo, Sri, ayo. Pak. Ya. Sri, Pak. Ya, silakan adik-adik. Ciri putri malu, Pak, kalau disentuh mengatuk daunnya. Iya, bagus sekali. Ada lagi nggak yang mau? Siapa lagi? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan. Bahwa ayam itu tadi bertelur ya, Pak ya? Iya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Pak. Iya. Oke, silakan.
Itu ular Pak, kok bisa bertelur sama beranak ke dia Pak? Oh, ular sama ular itu ya, bertelur Pak. dan beranak. Itu adalah hewan. Iya, itulah hewan itu. Ada yang bertelur, ada yang beranak, dan ada yang beranak dan salah satunya adalah ular. Ular, Oke, Pak. anak-anak. Coba sebutkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Sri, coba sebutkan. Ayam Pak. Iya, bagus. Pak Kadir. Kambing, Pak. Ya, benar semua. Oke, coba lihat gambar ini adalah gambar Cicak. Ah, ini Pak. Anjing. anjing. Kemudian ini Kerbau. Kerbau, ya. ini anak-anak. Burung pipit Pak. Ya, ini Ayam jago. yang ini, Ayam jago. yang ini yang terakhir. Bebek. Bebek. Oke, anak-anak. Jadi hewan di sekitar kita itu banyak sekali. Banyak. Termasuk ini salah satunya. Inilah gambar. Cicak. Cicak merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak, ayo kita bernyanyi lagu berikut. Cicak, cicak, dua ya. Diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Iya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Kita perhatikan lagi syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Coba anak-anak sebutkan, makanan cicak itu apa ya? Nyamuk. Iya, benar sekali. Makanan cicak adalah nyamuk. Oke, ini kita akan mempelajari ciri-ciri cicak. Ciri-ciri cicak yang pertama itu, oke, siapa yang mau membaca? Yang pertama. Saya Pak. Ya, Sri, silakan. Cicak dapat bergerak. Iya, Saadah. Yang kedua. Cicak bergerak dengan merayap. Niwayan, nomor 3. Kadir, nomor 3. Cicak membutuhkan makanan, Pak. Ya, Laswi, nomor 4. Makanan cicak adalah nyamuk, Pak. Oke, bagus sekali. Bapak lanjutkan ya. Kemudian yang 5, cicak bernapas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan pelekat, namanya spatula untuk merayak di dinding. Jadi cicak bisa merayak di dinding karena di kakinya ada bantalan pelekat yang namanya spatula. Kemudian yang cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian di sini anak-anak kita melihat gambar apa ini anak-anak? Gambar Ikan mas, Pak. Ya. Siapa yang tahu ciri-ciri ikan? Ayo. Tapi sebelumnya Bapak bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok ada 4 orang. Jadi yang namanya huruf A sampai sesuai abjad ya anak-anak. Kita membagi kelompok. Ayo anak-anak. Pergi ke temannya. Silakan. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai, kita tepuk diam dulu ya anak-anak. Kayak gini caranya. Tepuk diam. Bila aku sudah duduk, maka aku harus diam.
Oke, kita coba nak. 1, 2, 3. Tepuk diam. Bila aku sudah maka aku harus diam. harus diam. Oke, kasih anak-anak. Sekarang kalian duduk tenang ya. Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian. Nanti kalian kerjakan secara kelompok. Oke anak-anak, silakan diambil satu-satu dari atas meja LKPD-nya, satu kedua kelompoknya aja yang ambil ya anak-anak. Silakan dikerjakan anak-anak, jangan ada yang ribut ya. Tadi Bapak sudah bilang konsentrasi dan aktif dalam melakukan dalam pembelajaran ini. Kalian harus aktif, jangan ada yang hanya diam. Semua harus mengerjakan. Yang kalian kerjakan di sini adalah ciri-ciri dari ikan. Oke anak-anak. Oke, waktunya sudah habis. Siapa? Kelompok mana yang maju ke depan? Ayo. Ayo anak-anak. Kelompok siapa yang mau ke depan? Oke, Bapak unjuk ya. Kelompok 1, Sri, maju ke depan. Ayo, presentasikan. Belum siap, Pak. Apa nak? Belum siap, Pak. Belum siap ya, masih kecepatan waktunya. Oke, Bapak beri waktu 2 menit lagi. Semuanya harus siap dan semuanya harus presentasi ke depannya. Iya, Pak. Oke, waktunya habis. Silakan, kelompok 1 maju, Sri. Dan kawan-kawannya, ayo. Oke, silakan Sri. Ciri-ciri ikan kan, Pak? Iya, ciri-ciri ikan. Ini ya. Ciri-ciri ikan. Ikan dapat berenang, Pak. Ya, terus. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ya. Ikan membutuhkan makanan. Ya, bagus. Makanan ikan adalah pelet, Pak. Bisa. Ikan bernapas dengan paru-paru kan, Pak? Ya, lanjut saja, bacakan aja hasil diskusinya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Sudah, Pak? Oke, tepuk tangan untuk Sri. Oke, anak-anak, ada yang mau mengomentari atau bertanya tentang hasil diskusi kelompok 1? Jawabannya salah, Pak. Jawabannya Sri. Oh, yang mana tadi salah, Sada? Itu, Pak. Yang bernafas, Pak. Oh. Nggak punya paru-paru, Pak. Oh, jadi Sri, jadi Sada yang benar Sada apa yang benar Sada? Nggak tahu, Pak, apa. Kayaknya bukan paru-paru, Pak, ya. Oh, nggak tahu juga. Siapa yang tahu? Ikan bernafas dengan apa? Siapa yang tahu? Coba tunjukkan. Saya, Pak. Saya, Oke, Pak. silakan. Apa? Ikan bernafas dengan insang ya, Pak? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu, Pak. Oke, jadi anak-anak, tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian siapa lagi? Kelompok 2 mau? Ayo, maju. Oke, maju. Ibu Sada, silakan maju. Kenapa, Pak? Paparkan hasil diskusi kalian tadi yang tentang Kan ini. ini ya, ciri ikan.
Iya. Oh ya. Ciri-ciri ikan. Mana Pak yang tadi Pak? Ya. Ikan dapat berenang. Ikan bergerak dengan cara mengibaskan ekornya biar bisa berenang. Ikan membutuhkan air untuk berenang. Ya. Makanan ikan pelet Pak. Ya. Ada juga yang makan nasi ikan saya Pak. Mau Pak? Iya. Banyak makanan ikan. Iya, bagus ada. Lanjut. Ikan bernafas dengan paru-paru Pak. Paru-paru. Bernafas dengan insang. Ya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur Pak. Iya, bagus tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Ada yang mau bertanya tentang hasil diskusi kelompok 2? Gak ada ya yang mau bertanya? Oke, silakan duduk kelompok 2. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri ikan itu. Ikan itu dapat bergerak. Kemudian yang kedua, ikan bergerak dengan cara apa anak-anak? Berenang, Pak. Berenang. Ya, bagus. Ikan membutuhkan Oksigen. makanan. Kemudian yang keempat, makanan ikan adalah apa anak-anak? Pelet. Pelet, bisa lumo, ada juga nasi seperti yang dibilang Sada tadi. Kemudian Cacing, yang Pak. kelima, apa lagi? Cacing. Cacing, ya bagus. Kemudian yang kelima, ikan bernapas dengan insang, ya anak-anak. Kemudian yang keenam, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian melalui dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut, ciri-ciri ikan tadi, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah apa anak-anak? Makan. Gambar itu membutuhkan makanan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari gambar, ayo, apa ya? Berkembang biak Pak. Berkembang biak. Kemudian yang ketiga adalah apa anak-anak? Coba ayo. Tumbuh. Iya, tumbuh bagus. Pak. Oke, kalau ini Eva ya yang menjawab ciri-ciri makhluk hidup yang keempat apa Eva? Ayo. Matanya bawah. Iya, bernapas. Kemudian yang kelima adalah sayuran. Bergerak. ya bagus, betul. Yang keenam Peka terhadap rangsangan, Pak. seperti bukti maling. Jika kita sentuh, maka dia akan Malu. bukan malu. Ya bagus. Mengatuk. Akan Mengatuk, Pak. Oke. Ini kita akan lihat perbedaan dan persamaan ikan dan cicak. Perbedaannya yang pertama, Fatur coba baca yang pertama. Perbedaan Pak ya. Ya, yang pertama perbedaannya yang pertama coba baca. Perbedaan satu. Ya, yang pertama. Cicak bergerak dengan cara merayap, sedangkan ikan dengan cara berenang. Iya, Kadir nomor 2 baca. Cicak dan ikan memiliki persamaan Yang Pak. kedua Kadir. Oh, yang kedua Pak ya. Ya. Makanan cicak adalah nyamuk, sedangkan makanan ikan adalah pelet Pak. Iya. Cuma pelet di situ ya, Kadir. Ada Oh, lumut. lumut dan serangga Pak. Nah, kemudian yang ketiga. Oke, siapa yang mau baca yang ketiga? Saya, Pak. Ya, silakan.
Kita bernapas dengan paru-paru, sedang ikan bernapas dengan insang. Ya, bagus. Kemudian persamaannya adalah cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas, yang menghasilkan lebih dari 1.000 telur, bahkan sampai 10.000. Anak-anak sudah tahu tidak menuliskan 1.000? Ayo, siapa yang sudah bisa menulis 1.000? Tunjuk tangan. Oke, bagus. Sekarang kita akan menulis nama bilangan. Oke, ini adalah 1.000. Ini bisa dibaca dengan 1.000, di mana nilai tempat dari angka 1 ini adalah ribuan. Nilai bilangannya adalah 1.000. Nilai tempat angka 0 yang warna kuning itu adalah ratusan, di mana nilai bilangannya adalah 0. Karena setiap angka 0 nilainya pasti 0. Kemudian yang ketiga adalah yang warna biru, nilai tempat 0. Nilai tempatnya adalah puluhan. Nilai bilangannya adalah 0, anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah yang warna ungu. Nilai tempatnya adalah satuan, di mana nilai bilangannya adalah 0 juga. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Menulis nama bilangan lagi. Yang ini 1.500. Ini bisa dibaca dengan, oke, Fatur coba baca. 1.500. Ya, bagus. Kemudian nilai tempatnya, ayo yang angka 1 warna merah. Siapa yang bisa menjawab? Nilai tempatnya apa? Ayo. Siapa yang bisa? Ribuan, Pak. Ribuan, Pak. Benar, bagus, tepuk tangan. Kemudian yang kedua, nilai bilangan yang angka 1 adalah siapa yang bisa? 1.000. 1.000, Pak. Bagus. Kemudian yang angka 5, nilai tempatnya siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. 500-an, Pak. Iya, 5 itu adalah, angka 5 itu adalah ratusan. Kemudian nilai bilangannya berapa? Siapa yang tahu? 500. Iya, nilainya adalah 500 sih anak-anak. Kemudian yang angka 0 ini, angka 0 nilainya adalah siapa yang tahu? Si Pak Kadir dulu, coba Kadir. Puluhan, Pak. Iya, benar, puluhan. Di mana nilai bilangannya adalah 0. 0, Pak. Kita bilang tadi 0, pasti nilainya 0. Kemudian yang terakhir, angka 0 yang terakhir ini, siapa dulu? Si Niwayan. Ya, Pak. Ya, angka 0 ini apa nilai tempatnya Niwayan? Satuan, Pak. Satuan, Pak. Iya, benar, satuan. Di mana nilai bilangannya adalah 0. Kemudian satu lagi anak-anak, kita belajar menulis nama bilangan. Yang ini ada angka 1, 5, 7, dan 0. Dibaca, bilang angka itu bisa dibaca dengan, coba Sri, baca dulu. 1.570, Pak. Ya, bagus. Nilai tempat angka 1 berapa? Apa tadi? Semua menjawab? Ribuan. Iya. Ribuan, Pak. Ya, bagus. Nilai bilangannya berapa anak-anak? 1.000. Iya, benar. Kemudian yang kelima itu adalah ratusan. Ratusan. Iya, di mana nilai bilangannya adalah 500. ya, semua menjawab ya. Yang ke-7 adalah Puluhan.
Iya, benar. Nilai bilangannya 70. ya, kemudian yang terakhir angka 0. Satuan. Ya, nilai bilangannya adalah 0 anak-anak. Oke. Kita lanjut ya anak-anak, menulis nama bilangan. Yang di sini yang sebelah kiri ini 1.100 dibaca 100. Anak-anak, coba kerjakan dulu yang bawah ini, yang bawah sekali warna merah dan warna kuning ini. Nanti kalau sudah siap, bawa ke depannya anak-anak, biar Bapak periksa. Oke, sudah bisa dikerjakan? Oke, bagus anak-anak. Sekarang kita lanjut pelajaran kita anak-anak, yaitu bermain kartu bilangan. Bapak sudah menyediakan loh di meja Bapak ini ada kartu bilangan yang berisi huruf, yang berisi angka-angka. Yang pasti di meja Bapak ada angka 2220. Oke, siapa yang mau maju mengambil angka 2220? Sri, silakan maju. Sri 1 ya, dan Saadah yang warna hijau. Sri yang warna coklat. Oke, silakan maju ambil di meja Bapak ya. Ya, Pak. Ya. Oke, tunjukkan ke teman-teman apakah yang diambil Sri dan Sada benar anak-anak? Iya, kita lanjut lagi ya, bermain kartu bilangan lagi. 2 orang lagi ya Bapak suruh ke depan mengambil angka ini. Yang pertama adalah 1270 dan yang kedua 2400. Kemudian kita lanjut pelajaran kita ya. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini ada angka. Coba baca yang paling kiri. 5.000, 5.000, 2.000, 3.000, 10.000 dan 4.000. Caranya adalah anak-anak perhatikan ke depannya. Kita lihat dulu angka ribuan yang paling kecil. Di sini ada angka 1 ribuannya, ada angka 3, angka 2, angka 5 dan angka 4. Semua angkanya lah. Jadi angka ribuan yang paling kecil adalah 1.000. 1.000 Pak. iya, langsung saja kita tulis 1.000. Kemudian angka ribuan yang kecil yang kedua adalah 2.000 Pak. iya. Angka ribuan yang kecil yang ketiga 3.000. yang keempat adalah 4.000, yang kelima adalah 5.000. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil adalah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan 5.000. Udah paham anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Untuk memantapkannya kita lihat satu lagi anak-anak. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini sudah ada sudah lewat. Iya. Kita lanjut anak-anak. Bermain kartu bilangan. Ini bermain kartu bilangan. Ini soal cerita. Kita lanjut. Harga buah-buahan di pasar melambung tinggi. Berikut daftar harga buah-buahan di pasar. Yang pertama jeruk harganya 5.500, pisang harganya 3.000, salak harganya 3.500, apel harganya 6.500. Oke, pertanyaannya adalah tuliskan harga buah yang paling mahal. Oke, kita jawab anak-anak. Buah yang paling mahal apa coba? Apel, Pak. Berapa harganya apel? 6.500. Bagus. Yang termurah, yang paling murah mana?
Pisang, Pak. Pisang, Pak, 3.000. Ya. Kemudian urutkan harga buah mulai dari yang termahal. Yang keempat, urutkan harga buah mulai dari yang termurah. Di sini ada mulai yang termahal adalah 6.500, 5.500, 3.500, dan 3.000. Yang keempat 3.000, 3.500, 5.500, dan 6.500. Oke anak-anak, di sini ada soal cerita. Kerjakan ya anak-anak. Jika sudah siap, antar ke depan biar Bapak periksa ya, biar Bapak kasih nilai nanti. Kerjakan anak-anak. Oke. Setelah itu kita akan mengerjakan soal evaluasi anak-anak. Bapak akan bagikan nanti soal evaluasi. Kalian kerjakan dengan benar ya anak-anak. Oke. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, jenis makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu secara umum yaitu yang pertama memerlukan makanan, berkembang biak, tumbuh, bernapas, bergerak, dan peka terhadap rangsangan. Sedangkan cara membandingkan dan mengurutkan bilangan 1.000 sampai 10.000 dapat kita lihat dari angka ribuan. Jika angka ribuan sama, maka kita akan lihat angka ratusannya. Jika ratusannya sama, maka kita akan lihat angka puluhannya. Bagaimana jika angka puluhannya sama? Maka kita lihat angka satuannya ya anak-anak. Oke, sebelum kita tutup, kita bernyanyi dulu ya anak-anak, pembelajaran kita. Sebelumnya ada pertanyaan enggak tentang pembelajaran kita ini? Sudah, Pak. Pas, Pak. Ya. Pas. Oke, kita lanjut bernyanyi. Free memory. Salam anak-anak, silakan nanti di rumah belajar ya, jangan sampai ada yang bermain-main. Kita tutup dengan doa ya anak-anak. Siapa yang mau berdoa? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, terima kasih Pak